Kita beralih ke informasi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pemirsa, saksi kunci tahun 2016 silam muncul ke publik menerangkan kronologi peristiwa yang merenggut nyawa sepasang kekasih ini. Seorang pria asal Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang merupakan saksi kunci AEF, 30 tahun, warga desa Karangasih, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengaku mengetahui peristiwa tersebut. Saat itu AEF bekerja di sebuah bengkel dan car wash. Ia mengaku melihat para pelaku menyerang Vina dan Eki menggunakan batu, mengejar korban dengan 4 motor hingga ke flyover. Lokasi kedua korban ditemukan tergeletak di jalan. AEF mengenali para pelaku dan DPO karena mereka kerap nongkrong dan berkumpul di sebuah rumah yang persis di depan bengkel car wash tempat yang bekerja. Kebetulan waktu itu saya lagi di warung, saya lagi di warung, terus ada pengendara motor yang berpakai seragam yang bertulisan FDC itu lewat, dilemparin batu, terus dikejar-kejar tuh. Memepet itu ada 4 motor. Pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki belum juga mendapatkan titik terang. Tak lagi membisu pemirsa, sejumlah pihak yang mulai ingin bersuara. Kali ini kuasa hukum keluarga Vina dan Eki tahun 2016, Yosi Ahdian, bersama praktisi hukum Rasman Arif Nasution menggelar konferensi pers di kawasan Epicentrum, Jakarta. Dalam keterangan disampaikan sejumlah fakta data konkret yang sebenarnya terjadi. Saat itu Yosi masih menjadi kuasa hukum keluarga almarhum Eki dan serta keluarga Vina pada 2016 silam. Kenapa saya bilang ada di lapangan? Sementara itu pemirsa, pihak keluarga Peggy merespon permintaan Presiden Joko Widodo yang ingin transparansi dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mereka berharap permintaan ini semakin membuktikan bahwa Peggy tidak bersalah. Keluarga Peggy Setiawan menanggapi permintaan Presiden Joko Widodo yang memberikan perintah kepada penyidik Polri agar transparan menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki. Keluarga berharap Peggy segera bebas karena tidak ada bukti yang menyatakan ia bersalah. Apalagi 3 rekan kerja Peggy juga memberikan keterangan bahwa saat peristiwa pembunuhan 8 tahun lalu di Cirebon, Peggy tengah berada di Bandung. Peggy disebut sebagai tulang punggung keluarga selama ini. Ia bekerja di Bandung untuk membantu ekonomi keluarga. Ya, saya merasa senang karena Pak Jokowi mau merespon. Seharian ini aku nangis terus guys gara-gara ngeliatin Egi katanya dia ini tuh mbaknya yang sering muncul di Trans 7. Loh, bukan. Aku nangis guys, nangisin VT-nya Peggy, sedih banget. Kasus saling menghebohkan tersebut selanjutnya dievakuasi ke Mapolsek Sukarami, Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ainus melaporkan. Lagi-lagi perkelahian antar siswi kembali viral di media sosial pemirsa. Aksi tak patut ditiru ini terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Video perkelahian antar siswi perempuan salah satu sekolah menengah pertama di Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan viral. Mirisnya, aksi ini terjadi karena cekcok di media sosial dan terbawa ke dunia nyata. Para pelaku diketahui berkelahi di sebuah kandang lapang di belakang sekolah mereka. Sementara teman-teman Hai guys, teman-teman jangan lupa follow Instagram aku ya, namanya Aya Nufus. Namanya mirip cucu saya itu Nufus. Oh, Bu Nani udah punya cucu tau. Polisi pun langsung bertindak Hebat di dunia beruntung EGP. Siaran apa? Ini kita di Sindo, teman-teman. Kak Ivana, kangen deh. Kamu kapan main ke Jakarta? Teman-teman jangan lupa follow Instagram aku ya, namanya Aya Nufus juga sih, sama kayak gitu. Pertemuan itu kedua belah pihak memang saling menerima, namun kami sarankan kepada
masing-masing keluarga apabila ada yang menempuh jalur hukum itu terbuka dan bisa melaporkan kejadian ini apabila ada yang merasa korban ke unit PPA Polrestabes Makassar. Walaupun telah dimediasi, orang tua salah satu siswa yang keberatan anaknya ditendang telah melapor ke unit PPA Polrestabes Makassar berbekal video amatir tersebut. Petugas mengimbau para orang tua dapat mengawasi pertemanan anak-anaknya dan para siswa dapat mengontrol emosi serta bijak bermedia sosial. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kita beralih ke Riau, pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Rokan Hilir ditangkap polisi lantaran kedapatan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu. Selain itu di Bali, pemirsa, seorang ibu rumah tangga diamankan polisi karena terbukti terlibat dalam peredaran narkoba. Satres Narkoba Polres Rokan Hilir mengamankan seorang ibu rumah tangga berinisial UT di rumahnya di Desa Sedingin, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Polisi menggeledah rumah pelaku dan menemukan 2 paket jenis sabu ukuran kecil dan 1 paket ukuran besar serta uang tunai sebesar 2,7 juta rupiah. Makasih Mas Tommy, senam dulu ayah sambil nunggu katanya. Siapa nak malam ini nonton finalnya Real Madrid sama Dortmund? Ayo kita sama-sama nonton, nanti aku akan upload di TikTok. Aku kalau seru-seruan sih enaknya di TikTok ya, kalau di Instagram lebih ke ya formal-formal gimana gitu ya kan. Madrid kalah apa? Pengedaran narkoba tersebut di daerah sekitar rumahnya di Desa Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, di mana berdasarkan interogasi yang dilakukan, pelaku mengakui telah melakukan mengedarkan narkotika tersebut lebih kurang selama 6 bulan. Saat ini pelaku beserta barang bukti diamankan ke kantor Polres Rokan Hilir untuk penyelidikan lebih lanjut. Ini Next, ibu rumah tangga berinisial berita yang kalian tunggu ya. Terlibat dalam peredaran narkoba. RN ditangkap bersama 6 pengedar narkoba lainnya. Next kita ke informasi yang kalian tunggu-tunggu guys. Narkoba jenis sabu dengan berat 306,83 gram neto dari PNG pelaku di 2 lokasi berbeda. Di mana TKP pertama kita lakukan pengungkapan, kemudian dikembangkan langsung ke TKP kedua. Kok ganteng ini sebelahnya? Ini kita lakukan pengungkapan dengan bukti yang barang bukti sabu-sabu yang lumayan besar bagi kami berdasarkan pengungkapannya, yaitu sebanyak 15 plastik narkotika jenis sabu seberat 285,47 gram. Saat ini polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengetahui siapa pemasok narkoba kepada ketujuh pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan.